Kita saat ini kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya rasa, saya percaya kita yang ada di tempat ini, begitupun umat Tuhan, Bapak Ibu, gereja Tuhan yang boleh berkenan mengikuti ibadah online kami, begitu siap untuk kita sama-sama sehidangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca pembacaan firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-17. Efesus 5 suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Sekali lagi kita akan membuka pembacaan Alkitab, terdapat di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Sekali lagi Efesus 5 ayatnya yang ke-17. Yang sudah menemukan boleh katakan amin. Belum semua. Efesus 5 ayatnya yang ke-17, yang sudah menemukan katakan amin. 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 Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi saya baca. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Sangat bersyukur kepada Tuhan meskipun kami hanya bilangan kecil, hanya bilangan keluarga di rumah ini. Ya, kami hanya 5 orang lah. 5 orang. Tetapi kami tetap bersuka cita. Kami tetap begitu bersemangat ya untuk melayani Tuhan. Dan puji Tuhan kalau umat-umat Tuhan, sahabat FB yang boleh berkenan bersama-sama dalam kegiatan minggu online kami. Sebagaimana yang saya sudah share di Facebook, baik Facebook saya maupun Facebook istri, begitupun di status WA kami, judul khotbah pada minggu ini adalah jangan kamu bodoh. Sekali lagi agar lebih jelas, jangan kamu bodoh. Dikaitkan dengan pembacaan yang sudah kita simak bersama-sama, jelas di sana Rasul Paulus dalam tulisannya, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Tulisan ini, kalimat ini, ungkapan ini, ya, tertuju kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan pada kesempatan ini, tulisan ini, ungkapan ini diangkat, disampaikan, diperdengarkan kepada kita. Mari, gereja Tuhan di akhir zaman, janganlah kita menjadi gereja Tuhan yang bodoh, tetapi usahakanlah agar kita mengerti kehendak Tuhan.
Haleluya. Kalimat selanjutnya dikatakan di sana di bagian B, saya sudah sampaikan tadi, saya mengulangi. Melainkan yang dimaksudkan adalah mereka yang mengerti kehendak Tuhan, mengerti kebenaran Allah, memahami firman Tuhan, mengerti kehendak Allah, mengerti kebenaran Tuhan, atau dengan bahasa yang lain, memahami firman Tuhan. Memiliki pengertian, memiliki maksud yang sama, apa yang barusan saya sampaikan tadi. Tentu tidak hanya berhenti kepada kita mengerti kehendak Tuhan, mengerti tentang kebenaran Tuhan, memahami setiap firman Tuhan, tetapi tuntutan yang lain kepada kita agar kita mampu melakukan setiap kebenaran atau hal-hal, unsur-unsur yang diperdengarkan kepada kita, yang disampaikan kepada kita, yang menjadi sebuah pengetahuan kebenaran tentang firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, kita boleh melakukannya. Bukan hanya sampai sebatas mengerti. Bukan hanya sampai sebatas memahami. Tetapi mampukan hidup kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tetapi banyak gereja Tuhan di akhir zaman ini hanya berhenti kepada mengerti. Oke, saya ngerti firman Tuhan. Saya ngerti tafsiran ini mau kemana. Saya ngerti betul definisi ayat ini. Tetapi hanya sebatas mengerti. Hanya sebatas memahami. Sebuah bentuk bukti kita mengaplikasikan kebenaran yang kita pahami. Itu tidak nyata dalam keseharian orang tersebut. Jadi, memahami kebenaran hanya sebatas konsep. Kepada kita disampaikan, janganlah menjadi gereja Tuhan yang sebatas memahami kebenaran dengan sebatas konsep semata. Pahami kebenaran dan lakukan kebenaran. Mengerti kebenaran, lakukan apa yang kita pahami. Amin. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Coba kita lihat hal lain yang dimaksudkan dengan kalimat mengerti kehendak Tuhan. Saya sudah bilang tadi, dengan mungkin bahasa yang lain, mengerti kebenaran Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, dengan bahasa lain, memahami firman Tuhan. Ternyata ada unsur lain, ada hal lain, yang mengungkapkan tentang mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 6 ayat 29 dan ayatnya yang ke-40. Saya minta kesediaan remaja Alexander untuk boleh membacakan ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 29 dan ayatnya yang ke-40. Haleluya, haleluya. Baca dengan suara yang kedengaran. Haleluya, puji Tuhan. Yohanes 6 ayat 29 dan 40.
Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ayat 40, Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Puji Tuhan. Dari dua pembacaan di dalam Yohanes 6 ayat 29 dan ayatnya yang ke-40 memaknai arti tentang ungkapan Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17, supaya kamu mengerti kehendak Allah, dihubungkan dalam Yohanes 6 ayat 29 dan 40, mengerti kehendak Allah. Di sana disebutkan jadilah orang yang mau percaya kepada Tuhan. Sama halnya, sama muatannya di dalam ayatnya yang ke-40 adalah percaya kepada Tuhan. Malahan di ayatnya yang ke-40 di sana, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan beroleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan di akhir zaman. Jadi mengerti kehendak Tuhan bukan sebatas konsep dan tidak melakukan. Mengerti kehendak Tuhan sebagaimana ungkapan dalam Injil Yohanes 6 ayat 29 dan ayatnya yang ke-40, poinnya percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar lisan kita percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar dengan ungkapan kata-kata kita percaya kepada Tuhan. Bukan sebatas konsep kita percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan merindukan sebuah bukti. Sesuatu yang nyata, yang gereja Tuhan perlihatkan kepada Allah. Bukan aku percaya Tuhan, ya percaya. Tetapi kekristenan yang kita perlihatkan, yang kita munculkan ke permukaan, menjadi sebuah tontonan orang di sekitar kita. Ya, kita Kristen yang biasa-biasa saja. Kristen yang tidak mampu memberikan sebuah bukti keimanan kita kepada Tuhan. Hal yang terkandung dalam mengerti kehendak Tuhan adalah mereka yang mau percaya kepada Allah. Percaya yang bagaimana? Sebatas percaya, sebatas lisan, sebatas ungkapan kata-kata, sebatas konsep kita manusia, tetapi percaya dalam sebuah pembuktian. Sederhana saja. Kita menyatakan diri sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Sejauh mana komitmen kita mau beribadah kepada Tuhan. Bukan sebatas ibadah, tetapi sejauh mana kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada kebenaran Allah. Ada banyak tuntutan kebenaran Allah terhadap kehidupan kita. Sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Ketika ada masalah datang, kita mulai mundur dengan Tuhan. Ketika disodorkan kemanisan dunia, ada banyak orang-orang di luar sana meninggalkan iman kekristenan. Haleluya. Konteks gereja Tuhan. Sekali lagi, konteks gereja Tuhan. Haleluya. Ternyata tidak sesimpel itu kandungan,
lanjutan dari ayatnya yang ke-17. Mengerti kehendak Tuhan, mengerti kebenaran Tuhan, memahami firman Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ternyata tuntutannya bukan sebatas konsep, bukan sebatas lisan, bukan sebatas pengertian, tetapi sebuah bukti keimanan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saya tulis begini di sini. Sebab walaupun seperti yang sudah saya sebutkan di atas, mereka adalah orang-orang yang berpengetahuan, berhikmat, yang mendapatkan pengakuan orang di bumi. Orang-orang yang berpengetahuan, berhikmat, cerdas, pinter, yang gelar akademik luar biasa. Belum tentu berpengertian menurut ukuran Tuhan. Belum tentu atau bukan sebuah jaminan di hadapan Tuhan mereka adalah orang-orang yang berpengertian sebagaimana yang menjadi ukuran Tuhan. Ukuran manusia. Contoh, anak saya Alexander, ya, dia berprestasi di sekolah. Amin, puji Tuhan. Orang berkata dia orang cerdas, dia orang pintar, dia orang hebat, dia orang jenius. Saya mendoakan anak saya ini kelak dia menjadi generasi yang hebat. Lewat pendidikan ada banyak pencapaian yang boleh dia raih. Bisa jadi. Bahasa iman saya, Tuhan melengkapi dia dengan kejeniusan, dengan kepintaran, dengan kecerdasan. Tak heran ke depan dia memiliki gelar yang berderet. Sebagai orang tua bangga. Bahasa saya sebagai manusia biasa. Wow, anak saya luar biasa cerdas. Anak saya luar biasa hebat pintarnya. Jenius. Apakah ini sebuah jaminan? Dia adalah orang yang berpengertian sebagaimana ukuran dari Tuhan. Kalau tadi saya pakai ukuran manusia saya, prestasi, wow, luar biasa. Tapi sejauh mana prestasi kita di dunia, kalau itu tidak diimbangi dengan sebuah prestasi, pencapaian kita, sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Hello. Maka dari itu, kita mengejar sesuatu di dunia, itu tidak salah. Tetapi mari sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kejarlah sesuatu. Kejarlah sesuatu. Apa itu? Keselamatan, mahkota. Mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Berjuang untuk sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sekali lagi, berjuang untuk sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Apa itu? Keselamatan. Dan berusaha dalam perjuangan ini, akhir perjalanan hidup kita, kita boleh berkerajaan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan pakai ukuran kita untuk mengukur ukurannya Tuhan. Betapa terbatas kehidupan kita. Haleluya. Sekali lagi. Mereka-mereka yang disebutkan berpengetahuan, berhikmat, mendapat pengakuan orang di bumi, belum tentu berpengertian menurut ukuran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada sebuah solusi untuk kita gereja Tuhan. Ya, ada hal yang mendasar. Dan saya rasa ini sebuah solusi kepada kita. Agar kita tidak termasuk kategori orang-orang bodoh selama kita ada di dunia.
Ya. Ada sebuah solusi. Sekali lagi, ada sebuah solusi untuk kita. Agar kita tidak dicap, tidak dalam lingkup kategori orang-orang bodoh. Selama kita dalam perjalanan di dunia ini. Dalam hal ini, konteks orang beriman kepada Yesus Kristus, gereja Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Adapun hal yang membuat kita tidak dicap sebagai orang bodoh, dan hal yang mendasar itu adalah Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Ini ada beberapa ayat yang mendukung. Ya, Amsal 1 ayat 7. Mohon kakak baca. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Puji Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Sebagaimana yang sudah dibacakan tadi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 9 ayat 10. Mami, Mazmur 111 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Puji Tuhan, haleluya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10. Kakak Ayub 28 ayat 28. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Mami. Kakak kembali Ayub 28 ayat 28. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Puji Tuhan. Dari beberapa pembacaan Amsal 1 ayat 7, Amsal 9 ayat 10, Mazmur 111 ayat 10, Ayub 28 ayat 28. Ini sementara menjelaskan, menerangkan kepada kita hal mendasar yang perlu ada dalam kehidupan gereja Tuhan adalah takut akan Tuhan. Hal yang paling mendasar yang menjadi kebutuhan gereja agar terhindar dari kategori sebagaimana yang disebutkan dalam Efesus tadi, orang-orang bodoh, kita harus memiliki kepribadian yang mau hidup takut akan Tuhan. Sebagaimana yang sudah diuraikan dalam penjelasan Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Permulaan pengetahuan. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayatnya yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ayat 28 ayat 28, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Ya. Jadi sekali lagi, jadilah pribadi yang mau hidup takut akan Tuhan.
Itu yang harus kita miliki pada pengiringan kita kepada Tuhan. Mungkin kita sudah tahu, mungkin kita sudah paham, tetapi dengan segala kesibukan, ya, ada banyak hal yang mungkin datang menerpa kita, bagian dari sebuah proses. Kita berkata, aduh kita nggak mampu, kita nggak kuat, sehingga hal-hal yang baik yang sudah kita tahu, yang sudah kita dengar, yang sudah kita mengerti, itu hilang tentang hidup takut akan Tuhan. Hari-hari ini perjalanan kehidupan kita main terobos saja, main tubruk saja, main hajar saja, tanpa sebuah perhitungan yang matang. Adakah ini sesuatu yang merugikan atau tidak? Pokoknya hajar saja. Kita nggak lagi memikirkan sesuatu hal, adakah ini menguntungkan terhadap iman Kristen kita atau tidak. Jadilah gereja Tuhan yang mau hidup takut akan Tuhan. Poinnya, takut akan Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita tidak akan dicap orang-orang bodoh. Mengapa? Kita mengerti kehendak Tuhan. Kita mengerti kebenaran Tuhan. Kita memahami firman Tuhan. Dan kita mau jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, karena kita hidup takut akan Tuhan, semua yang saya bilang tadi bukan sebatas konsep, bukan sebatas lisan, tetapi kita mau buktikan saya adalah umat Tuhan yang betul-betul dapat dilihat dalam keseharian saya. Ya, orang boleh melihat, wow, luar biasa. Remaja Alexander, dia adalah anak Tuhan, generasi gereja, ya, yang luar biasa. Apa yang dapat diperlihatkan kepada orang lain? Dia dengar-dengaran sama orang tua. Begitu sayangnya dia sama orang tua. Apa yang dibilang maminya dia ikut. Ya, kepada kita gereja Tuhan, orang boleh melihat kita setiap hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Mau offline atau online, ya, intinya orang melihat kita beribadah kepada Tuhan. Kita pergi beribadah bukan sekedar ibadah, duduk di ruangan ibadah, kita berdiri, kita duduk, kita komat kamit, bukan sebatas itu. Tetapi kita datang dengan segala kerinduan. Kita mau menyenangkan Tuhan dan mau menikmati Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi ini yang boleh saya sampaikan. Sebab tanpa pengenalan akan Tuhan, manusia dalam hal ini gereja Tuhan, umat Tuhan, tetaplah sebagai makhluk-makhluk yang dikategorikan bodoh. Sehingga akan mudah disesatkan oleh berbagai-bagai pengajaran dunia yang begitu manis dan membawa pada kehancuran. Tetapi dengan kita mengenal Tuhan, dengan kita mau hidup takut akan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, hal-hal inilah, kehidupan yang seperti inilah membuat kita jauh dari segala jebakan-jebakan dunia yang seolah-olah manis, tetapi membawa kehancuran. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi, jangan kita bodoh. Kalau sekilas dihubung-hubungkan dengan kondisi sekarang, ya, kalau dibilang berusaha. Terkadang mungkin kita lupa, kan? Kita saling mengingatkan, dan sebagai pribadi, individu, berusaha. Kondisi sekarang, ya, bermasker, ya, tetaplah bermasker. Apa yang menjadi anjuran, himbauan, ya, pemerintah, mari kita ikuti dengan baik. Terkadang mungkin kita lupa, kita dengan kita saling mengingatkan, ayo bermasker. Sering-seringlah mencuci tangan, dan hiduplah sehat, konsumsi juga makanan yang sehat. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bawakan untuk kita semua. Biarlah Roh Kudus yang lebih jauh akan memberikan
penjelasan, pengertian, pemahaman yang lebih luas kepada kita.